Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Catur Widiatmoko selaku dosen pengampu mata kuliah praktek pengalaman lapangan atau PPL, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembangunan di Pedesaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Novita Sari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari kelompok 2 yang akan membahas tentang apa itu pembangunan di pedesaan. Baiklah, pembangunan di pedesaan yaitu pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal, kawasan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik fisik atau geografis. Adapun pola kegiatan di pedesaan yaitu pola kegiatan usaha, pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa dan kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Adapun fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu negara meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang, memicu kesenjangan sosial antar wilayah sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan. Sektor pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan mengalami kemerosotan dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan desa. Faktor-faktor yang menjadi kemiskinan di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. Dalam kasus ini, masyarakat di pedesaan sering diidentikan dengan perilaku sikap yang dianggap tradisional. Adapun skala prioritas pembangunan di pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan yaitu meliputi yang pertama pengembangan ekonomi lokal, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pembangunan sarana dan prasarana, yang keempat pengembangan kelembagaan, dan selanjutnya model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa perkotaan pedesaan yang berdasarkan pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai kesatuan ekonomi dalam intervensi pembangunan pedesaan atau anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik dan sosial. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya yang akan dibahaskan oleh Saudari Siti Wijayanti. Baiklah, saya Siti Wijayanti akan memaparkan materi yang kedua, yaitu strategi pembangunan di pedesaan. Dalam mewujudkan hal ini, maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemberdayaan berorientasi kesejahteraan apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, bukannya meningkatkan produksi. Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, serta untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Program dan kegiatan peningkatan pendapatan juga banyak dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat
karena kemiskinan merupakan sumber utama ketidakberdayaan. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka dalam pembangunan desa. Pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi motivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Pemberdayaan masyarakat, community empowering yang baik seyogianya mampu mengkoordinir berbagai aspek dan berkembang dan kebutuhan di masyarakat. Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain seperti budaya, keserasian, lingkungan, dan jati diri sebagai bagian dari komunitas. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain community development merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut. Baiklah, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.